semangat dan salah satunya adalah cultural experience. Itu yang menjadi satu poinnya. Nah, jadi memang tugas kita semua di Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Kebudayaan, untuk bisa memberikan pengalaman-pengalaman budaya kepada masyarakat DKI Jakarta. Dan tentunya bukan cuma masyarakat DKI Jakarta, dan juga masyarakat dunia. Nah, kalau sekarang sendiri apa nih Pak yang mau ditampilkan kepada dunia gitu, bahwa kota Jakarta ini seperti apa? Iya, tentunya kita menginginkan dunia semua tahu bahwa Jakarta itu bukan hanya sebagai kota global, tapi itu kota yang berbudaya. Dan kita ingin menunjukkan hasil karya-karya yang memang ada di Jakarta dengan seniman-seniman lokal Jakarta yang mendunia. Dan tentunya kita berusaha untuk bahwa karya-karya seni tersebut bukan hanya bisa dinikmati, tetapi bisa bercerita tentang Jakarta. Nah, itu yang penting. Sobat Budaya, senang sekali kita ketemu lagi bersama saya Maudy Kusnaidi dalam podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dalam podcast budaya ini kita akan cerita-cerita yang inspiratif dan tentu saja menarik seputar kesenian dan budaya tentu saja di kota Jakarta. Seperti ini nih busana yang saya kenakan, ini ada simbol kota Jakartanya, ada Monas. Ini baju dari Batik Alf. Terima kasih Batik Alf. Oke, Sobat Budaya, pasti kalau lagi weekend, Sabtu dan Minggu gitu suka jalan-jalan di kota Jakarta dong. Terus pernah lihat nggak ada tembok yang lukisan-lukisannya bagus-bagus gitu, kayak mural-mural gitu, atau lagi jalan-jalan ke taman kota terus ada patung modern atau instalasi gitu, atau lagi aduh banyak nih di ruang publik gitu, misalnya tiba-tiba ada kayak pertunjukan seni, live band, nandak, tarian dan sebagainya. Di Bundaran HI juga sering loh sekarang pagi-pagi ya suka ada panggung besar gitu dengan menampilkan kebudayaan-kebudayaan yang tidak hanya ada di Jakarta tapi juga di Indonesia. Pernah nonton kan? Pernah lihat kan? Nah, itu tuh bukan iseng-iseng atau asal-asalan, itu tuh benar-benar dibuat sebagai sebagian dari strategi besar untuk bisa menjadikan kota Jakarta kita ini sebagai kota budaya berkelas dunia. Nah, gitu ceritanya. Jadi ya, dalam rangka mewujudkan kota Jakarta sebagai global city, jadi nggak cuma bicara soal ekonominya aja, infrastrukturnya aja, tapi salah satunya juga adalah tentang culture experience. Nah, jadi kalau kamu ke Jakarta, apa sih yang kamu dapatkan dari kota Jakarta? Culture experience apa sih yang kamu dapatkan? Sekarang saya ada ahlinya nih akan ngobrol soal culture experience ya. Ada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, ada Bapak Muhammad Miftahullah Tamari. Pak Miftah, terima kasih sudah bergabung dengan podcast budaya. Sama-sama Pak Maudy. Saya manggilnya Empok apa nih? Kalau urusannya ke Jakarta biasanya manggilnya Empok sih. Atau Noni aja kali ya? Kalau Noni mah belum nikah Pak, gitu. Empok aja. Udah ada buntutnya soalnya. Pak Maudy ya? Iya, Pak Miftah, terima kasih nih waktunya untuk kita ngobrol di sini. Soalnya kalau kita bicara soal budaya di Jakarta ya tentu harus Bapak dong nih yang menjelaskan ya Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan. Karena saya juga masih belajar nih. Baru nih, Pok. Kan baru berapa, Pak? 2 tahun? Belum. Oh, belum 2 tahun ya, Pak? Baru beberapa bulan. Baru beberapa bulan ya? Kita tuh udah ngebut ya, Pak. Udah bukan berjalan ya. Betul. Lari gitu ya dengan program-program Dinas Kebudayaan untuk Provinsi DKI Jakarta. Oke, yang pertama kita bahas soal culture experience dulu nih Pak. Oke, ini apa nih maksudnya? Ya, baik culture experience atau pengalaman budaya ya, gitu kan. Ini sesuai dari visi dan misi juga Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Kebudayaan sendiri dan arahan dari Pak Gubernur dan Pak Wagub bahwa Jakarta itu akan menjadi kota global dan berbudaya. Dan Jakarta saat ini alhamdulillah nih Pok, kita naik peringkatnya nih di kota global.
Kemarin 74, sekarang 71. Wah, alhamdulillah. 3 tuh bukannya sedikit loh. Bukan sedikit. Itu udah usaha banget ya, bener. Dan itu berkat arahan dan dukungan dari Pak Gubernur dan Pak Wagub dan tentunya kerja keras dari semua OPD di Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan peringkat kita kota global Jakarta di dunia. Yang tadinya 74 jadi 71. Dan Pak Gubernur dan Pak Wagub menginginkan kita ada di peringkat 50 besar dunia. Amin. Di 2029. Semangat. Dan salah satunya adalah cultural experience. Itu yang menjadi satu poinnya. Nah, jadi memang tugas kita semua di Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Kebudayaan, untuk bisa memberikan pengalaman-pengalaman budaya kepada masyarakat DKI Jakarta. Dan tentunya bukan cuma masyarakat DKI Jakarta, dan juga masyarakat dunia. Atau siapapun yang berkunjung ke kota Jakarta. Betul, gitu ya, siapapun yang berkunjung ke kota Jakarta. Nah, oleh sebab itu nih, kita mencoba untuk menampilkan kebudayaan-kebudayaan di ruang publik. Tadi yang Pak udah bilang tuh, ada di mana-mana nih. Kebudayaan itu kan luas ya. Kita banyak seginya dari segi budaya. Baik itu tampilan, baik itu mural, dan lain sebagainya. Nah, kita yang juga kita sudah mulai, yaitu kalau teman-teman mungkin di hari kendaraan bebas bermotor nih, hari Minggu atau Car Free Day, itu kita mulai tuh Pok di 5 titik ada penampilan kebudayaan. Baik. Itu contohnya di taman Duku Atas tuh Pok. Itu ada tampilan kebudayaan di depan Kementerian Pendidikan di daerah Senayan, terus di Kota Tua, di Monas, itu semua penampilan-penampilan kebudayaan. Ini akan menjadi program yang rutin? Rutin. Setiap minggu. Setiap minggu akan ada terus. Ada terus. Kenapa sih kita melakukan hal itu? Karena ingin mendekatkan kepada masyarakat. Masyarakat bisa teredukasi juga gitu loh. Bahwa Jakarta memiliki banyak kebudayaan-kebudayaan atau tampilan-tampilan. Dan tidak hanya tampilan, yang tadi Mpok bilang, gitu ada patung, mural, dan lain sebagainya yang ada di taman-taman. Itu juga berbagai bentuk turunan seni gitu ya Pak ya, nggak cuma seni tari, nggak hanya seni suara, seni patung gitu ya Pak. Pokoknya luas sekali. Nah itu kita ingin mendekatkan lagi kepada masyarakat, bukan hanya memberikan tontonan, tetapi memberikan edukasi ke masyarakat. Bayangin Pok, kalau masyarakat hadir dalam artian ketika lari ada tampilan, mereka bisa bareng-bareng, itu kan sangat-sangat bagus. Iya ini Pak Miftah, ini tuh sebenarnya sangat menarik dan menurut saya jadi suatu jalan yang efektif ya. Karena apa Pak? Dulu nih zamannya saya masih kecil-kecil gitu, kalau mau belajar budaya harus ke Taman Mini Pak. Iya, betul. Mau di mana coba ngelihat? Atau harus ke kitanya yang harus datang ke tempat-tempat tertentu gitu loh Pak. Jadi nggak selalunya ada gitu. Karena saya ingat banget dulu tuh gini, mau di mah aneh deh kalau kita mau jalan-jalan ke bioskop, ke mall gitu. Tapi kan nggak ada Pak di sana waktu itu ya, waktu zaman-zaman saya. Makanya ketika ada pusat kebudayaan mendekatkan ke jangkauan masyarakat. Tuh kayaknya memudahkan gitu. Betul. Kan kadang-kadang mungkin anak mudanya bukannya nggak mau tahu atau nggak mau kenal, susah Pak. Betul. Jadi kita yang mendekat ke masyarakat, seperti itu. Makanya ini menjadi satu hal yang sangat efektif, apalagi nanti ini akan menjadi rutinitas gitu ya. Artinya untuk mengisi acara ini bekerja sama dengan banyak seniman dong Pak harusnya. Pastinya. Ya kan? Betul. Gak hanya penari, ada pematung, ada gimana nih Pak jadinya? Ini Pok, ini yang menjadi suatu ekosistem yang bagus nantinya. Kenapa? Karena kita memberdayakan atau meminta seniman-seniman sanggar-sanggar yang ada di DKI Jakarta. Dan perlu dicatat, bukan hanya sanggar Betawi. Karena Jakarta itu melting pot nih. Betul, semua kebudayaan ada. Gitu. Iya. Jadi sanggar-sanggar yang memang sudah terkurasi di Pemprov DKI Jakarta kita minta untuk tampil. Dan pastinya ini menjadi satu kesempatan luar biasa buat para sanggar itu untuk bisa tampil, Pak. Betul. Karena apa? Karena dulu-dulu kalau kita mau tampil itu susah. Tempatnya, Pak. Kalau kan di beberapa tempat gedung pertunjukan juga untuk skala yang
tidak besar, Betul. kan nggak begitu banyak pilihan nih Pak. Kalau mau masuk ke gedung pertunjukan kan harus punya pertunjukan yang besar gitu. Tentu saja biaya produksinya juga besar. Iya. Tapi kalau sekarang dari pemerintah juga memberikan kesempatan dan ruang untuk mereka tampil juga, ini kan menjadi suatu apa yang namanya Pak? Simbiosis ya Pak ya? Mutualisme. Iya, Betul. saling membantu, saling membutuhkan Benar. gitu. Karena kita harus meyakini bahwa pemerintah saja tidak bisa sendirian tanpa didukung oleh yaitu sanggar-sanggar dan juga masyarakat gitu kan. Nah, kita maunya seperti itu. Kita memberdayakan sanggar-sanggar yang ada di Jakarta untuk bisa tampil, dan juga saya berkeinginan nih Pok gitu loh. Sanggar-sanggar ini tidak berpuas diri, terus meningkatkan lagi kinerjanya, kemampuannya, sehingga masyarakat yang melihat tampilan mereka itu puas dan happy. Betul, itu yang kita inginkan. Iya. Tapi kan tadi Bapak bilang ada kurasinya ya. Iya. Jadi siapa nih Pak nanti yang akan memberikan masukan atau memberikan, kalau misalnya kita kan biasanya kalau saya pernah dengar tuh waktu pementasan di luar negeri ada Mas Eko. Ya. Iya, atau siapa gitu ya. Jadi kita memang di Dinas Kebudayaan itu memang ada program untuk mengkurasi sanggar-sanggar yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Hal ini kita lakukan tentunya bukan tanpa tujuan. Ya, tujuan kita adalah agar mereka lebih terprogram dan lebih mempunyai nilai yang memang standarisasinya pas ataupun bagus gitu, sehingga mereka bisa percaya diri dan memang kita tanda kutip nih Pok, tidak memalukan ketika tampil karena memang sudah terkurasi. Siapa sih yang mengkurasi? Kita kolaborasi dengan expert nih, dalam artian yang memang tenaga-tenaga ataupun seniman-seniman yang mempunyai kapasitasnya di hal tersebut. Jadi setiap 4 bulan sekali kita kurasi tuh Kok. Gitu. 4 bulan sekali dari semua sanggar? Betul. Jadi memang bertahap. Dalam artian ini sanggar seni tari, ini triwulan pertama, terus sanggar seni yang lain itu kita mempunyai jadwal seperti itu. Pak, tapi misalnya gini, kan misalnya dikasih arahan gitu ya, atau dikasih masukan-masukan gitu. Sebaiknya A, B, C, D gitu ya. Tapi kan kadang-kadang untuk sanggar-sanggar ini mungkin ya Pak ya, perlu juga butuh bantuan untuk solusinya gitu Pak. Iya. Gimana ya gitu, maksudnya kadang-kadang kan punya keinginan besar ya untuk bisa mengembangkan, namun misalnya kesulitan ruang latihan misalnya, atau apa ya Pak, ya hal-hal yang teknis lah kalau praktisi Pak. Nggak takut ya? Nah, jadi gimana nih? Memang saya jujur Pok, saya kan baru nih di Dinas Kebudayaan, tapi ketika nonton nih misalnya nih ada pagelaran gitu kan dari sanggar yang ada di Jakarta, saya tuh bawel orangnya. Ini dia kurang ini nih, dia kurang ini. Saya langsung kasih tahu ke tim saya gitu loh, ke teman-teman di Dinas Kebudayaan, kasih tahu nanti bahwa dia kurang ini, kurang ini, untuk dilengkapi ataupun untuk diperbaiki. Terkait dengan yang tadi Pok mau disampaikan, misalnya mereka tidak punya tempat latihan atau apapun atau juga. ada hal-hal yang lain gitu Pak. Kita banyak kok PPSB, Pusat Pelatihan Seni Budaya di tiap wilayah kota ada nih, silakan pergunakan kayak gitu. Tapi memang terus terang Pok, itu ngantri Pok. Bener Pak, jadwalnya. Bener itu, karena juga banyak kan harus, walaupun itu sudah ada di berbagai wilayah ya Pak, udah masing-masing. Seperti itu. Jadi insya Allah kita terus berbenah diri dan ingin teman-teman dari sanggar itu bisa terkurasi dan juga terfasilitasi. Tentunya kita melihat dengan ketersediaan ataupun sarana prasarana maupun anggaran yang ada di Dinas Kebudayaan. Baik Pak, nah tadi kita bicara kan sebenarnya banyak sekali turunan seninya. Iya. Ya, yang kita tadi sempat bahas tuh karena memang lebih banyak di seni tari ya, sanggar-sanggar. Tapi kan tadi juga sempat kita sebutkan mengenai mural, mengenai instalasi modern. Jadi sebenarnya untuk culture experience di Kota Jakarta ini, apakah memang akan bertahap memprioritaskan bidang seni tertentu dulu, atau memang ada program tema 6 bulan ke depan ini gitu, atau
semuanya jalan bareng-bareng apa gimana ya Pak? Kan pasti Bapak juga puyeng nih. Insya Allah memang banyak banget nih Pok gitu kan. Insya Allah kita bisa jalan berbarengan gitu. Tadi yang saya sampaikan, mungkin Pok juga sampaikan bahwa tari dulu atau bagaimana itu sebenarnya enggak. Kita kolaborasi. Dalam waktu dekat kita ada juga sayembara dan perlombaan untuk mural nih Pok di Taman Ismail Marzuki. Baik. Nah itu juga kan seni tuh Gimana Pak? Ya, jadi temboknya dibawa Pak? Gimana? Apa boleh dia bikin di tembok lain? Apa gimana tuh Pak? Kan dulu mah ditangkap-tangkapin Pak. Itu gimana justru, nih disangkanya kayak nih justru itu mendukung salah satu programnya Pak Gubernur dan Pak Wagub. Karena Pak Gubernur dan Pak Wagub menginginkan nih Pok ya, kolong-kolong tol itu yang sekarang mungkin tidak terurus itu bisa lebih cantik dan lebih bagus. Mungkin salah satunya nanti dari hasil sayembara mural itu bisa kita bisa kita aplikasikan di kolong-kolong tol, di ruang-ruang yang masih kosong. Betul. Ya daripada dicoret-coret nggak jelas. Tapi untuk lomba tersebut kita nyoba nanti diaplikasikan mungkin di dulu ya di kanvas dulu, tapi bisa kita aplikasikan kita cari nanti ruang-ruang mana yang memang bisa kita aplikasikan. Jadi semacam prototipe dulu gitu misalnya, betul. Atau ya tapi kan sudah tergambar apa sih istilahnya sketsanya seperti apa. Gitu. Kapan tuh Pak? Itu di bulan November ini. November, baik. Jadi ini sudah nih ya sanggar, ada mural juga. Ada apa lagi Pak? Di kemarin kita juga ada itu Jak Provok, Art Provok. Itu seni-seni instalasi seperti patung dan lain sebagainya. 2026 juga kita akan lakukan lagi seperti itu. Jadi tentunya kita kolaborasi dengan teman-teman dari sanggar-sanggar maupun seniman-seniman yang ada di Jakarta. Itu. Jadi ini kan sementara kita kan ceritanya mau sampai ke kelas internasional ya Pak. Apakah memang lebih fokus dulu ke teman-teman di lokal atau nanti akan ada rencana juga bekerja sama dengan seniman dari luar negeri gitu? Tentunya harus untuk menjadi kota global kita tidak bisa hanya dengan dalam negeri ya. Gitu. Tentu kita harus melibatkan teman-teman ataupun seniman dari luar negeri. Nah, ini kita terus berusaha dan juga kita ada tuh pengiriman seniman-seniman untuk tampil di luar negeri. Itu juga merupakan salah satu cara kita untuk menarik misalnya minat wisatawan untuk datang ke Indonesia ataupun Jakarta. Nah, ini salah satu program kita. Begitu juga dengan seniman luar negeri, tentunya kita terus menggandeng. Kita kolaborasi dengan Biro Kerjasama Daerah untuk menghadirkan seniman-seniman dari luar negeri. Dan yang perlu tahu juga nih dan teman-teman masyarakat DKI Jakarta tahu bahwa museum-museum kita itu sudah kolaborasinya dengan museum dari luar negeri kayak gitu. Gimana nih Pak kolaborasi dalam bentuk apa misalnya? Jadi kemarin ada pameran Cheng Ho itu dari Cina. Itu kita kolaborasi, mereka menampilkan koleksi-koleksi mereka di Museum Seni dan Keramik. Oh gitu, jadi dibawa gitu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Cina, mereka membawa barang-barangnya ke sini gitu ya Pak. Terus Museum Bahari kolaborasi dengan Australia dan juga dengan Rusia. Nah ini kan salah satu cara kami untuk terus menggandeng istilahnya masyarakat dunia untuk bisa tampil di Jakarta. Dan insya Allah kita akan kolaborasi dengan juga Museum Bahari, kolaborasi dengan Museum Maritim di Rotterdam gitu. Iya, dan juga Rijksmuseum di Belanda. Kita mau mengadakan istilahnya kolaborasi terkait dengan revolusinya Indonesia. Soalnya memang di Rijksmuseum itu banyak sekali
ada sesi untuk Indonesia ya di museum itu. Iya. Kalau ke sana, kalau misalnya Sobat Budaya ada yang pernah jalan-jalan ke Rijksmuseum di Belanda tuh, jadi emang ada sesi Indonesia tuh baik dari zaman purbakala ya Pak ya, sampai barang-barangnya mereka punya juga gitu. Iya, iya. Dan kita kemarin Pak Maudi terus terang kita kemarin mencoba meminta kepada mereka apakah memungkinkan jika ada repatriasi. Dalam artian koleksi-koleksi mereka terkait dengan Indonesia bisa istilahnya dipulangkan ke Indonesia. Itu istilahnya apa tadi Pak? Repatriasi. Repatriasi, dikembalikan kepada Indonesia. Iya, karena mereka banyak sekali tuh gitu. Betul. Begitu juga di Museum Maritim, banyak kapal-kapal Indonesia yang ada di sana. Gitu. Tapi memang ini juga salah satu jalan untuk selain hubungan dari pemerintah ke pemerintah, museum ke museum, tapi dari publik, dari kita, dari Sobat Budaya nih, yang diharapkan apa ya Pak? Tentu aja ini akan menambah yang pertama ya, dalam artian ketika kita meminta istilahnya koleksi-koleksi untuk memperbanyak koleksi kita, tentu saja itu membawa dampak positif buat Pemprov DKI Jakarta, yaitu koleksi-koleksi kita akan bertambah. Buat masyarakat tentunya itu edukasi yang baik, dalam artian mereka ketika berkunjung ke museum akan menambah, oh ini loh ternyata dulu kapal Indonesia seperti ini yang ada dari Belanda, yang dibawa ke Belanda dan sekarang kembali ke Jakarta gitu. Pasti banyak sekali hal positif ketika kita kolaborasi dengan dunia luar. Iya, mungkin Sobat Museum juga jadinya setiap datang ke museum jadi barangnya nggak itu lagi gitu ya. Oh, ini ada cerita baru, oh tentang ini ada sejarah apa lagi. Jadi kan senangnya ke museum tuh kayak diceritain Pak, kayak storyteller gitu ya, bahwa ada ini, ada ceritanya gitu. Oh baik. Dan tentunya kemarin kita juga bisa melihat ya Pok ya, dalam artian kita belajar di sana di Rotterdam maupun di Amsterdam bagaimana penataan museum itu sangat-sangat bagus. Mudah-mudahan ke depan kita coba modernisasi museum tanpa meninggalkan sejarahnya. Sehingga teman-teman masyarakat Jakarta yang datang ke museum bisa lebih interaktif dan lain sebagainya. Iya, ini juga sudah mulai sejak zaman COVID ya Pak. Jadi sudah mulai ada interaktif, ada digital gitu-gitu ya. Jadi betul, imersif udah kita mulai di Museum Wayang. Iya. Jadi memang sudah mulai terbuka dan sampai saat ini jadi semakin tereksplor ya Pak ya. Baik, nah kemudian ini pertanyaan saya adalah, jadi partisipasi dari publiknya sendiri apa nih Pak untuk bisa mendukung programnya? Tadi kami sudah sampaikan bahwa pemerintah saja tidak cukup, tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan masyarakat Jakarta. Tentunya kami memohon kepada masyarakat Jakarta, yuk kita istilahnya kita kembangkan lagi seniman-seniman atau kesenian-kesenian yang ada di Jakarta. Kami berharap jaga yuk, istilahnya tadi kan Pak Maudi bilang nih, ada mural jangan dicoret-coret. Nah itu merupakan salah satu yang kami mohon dukungan dari masyarakat DKI Jakarta. Tentunya apa-apa yang memang Pemprov DKI Jakarta sudah sediakan, kesenian-kesenian sudah tampil, yuk mari kita sama-sama hadiri dan juga kita nikmati, dan itu menjadi sarana edukasi buat kita semua. Ya kita minta dukungan saja sih Pak dari masyarakat Jakarta untuk terus melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jakarta. Ya, artinya juga perlu disosialisasikan ya informasi-informasi tentang pusat kegiatan-kegiatan budaya. Oh, nanti ada ini, ada itu, hadirilah, datangilah gitu ya. Dan juga mungkin tetap dikasih diingatkan kembali untuk sama-sama menjaga hasil karyanya, sama-sama menjaga ketertibannya ketika nonton. Jangan ada yang malah jadi copet-copetan, ketika giliran ramai jadi malah hilang, di mana dompet, kunci motor nggak ada gitu kan. Giliran ramai kita juga senang, tapi ya harus hal-hal seperti itu juga harus dijaga ya Pak. Betul. Baik. Nah kemudian Pak, jadi sekarang kalau kita lihat dari berbagai program yang dilakukan
dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta secara umum bahwa ingin membawa kota Jakarta menjadi kota global dan berbudaya. Karena selalunya kita selalu mikir, wah kalau kota metropolitan nggak ada budayanya nih gitu kan. Selalu mikirinnya struktural, ekonominya gitu ya. Nah, kalau dari kebudayaan sendiri ya Pak, apa sih yang ingin disampaikan kepada dunia internasional mengenai kota Jakarta ini gitu? Kalau dulu saya menjadi Done Jakarta, ketika tugas tuh sempat ke LA tuh Pak, ke Amerika. Betul. Saya pernah ke Busan tuh, waktu itu masih dalam batasan bahwa kota Jakarta ini merupakan kota dari percampuran berbagai budaya. Jadi kita sejarahnya suruh cerita tuh. Pelabuhan, ada pedagang Cina, pedagang India, seperti itu. Nah kalau sekarang sendiri apa nih Pak yang mau ditampilkan kepada dunia gitu bahwa kota Jakarta ini seperti apa? Iya, tentunya kita menginginkan dunia semua tahu bahwa Jakarta itu bukan hanya sebagai kota global, tapi itu kota yang berbudaya. Dan kita ingin menunjukkan hasil karya-karya yang memang ada di Jakarta dengan seniman-seniman lokal Jakarta yang mendunia. Dan tentunya kita berusaha untuk bahwa karya-karya seni tersebut bukan hanya bisa dinikmati, tetapi bisa bercerita tentang Jakarta. Nah, itu yang penting. Nah, kami kemarin juga menghadiri World Cities Culture Forum nih. Di mana Pak? Di Belanda Pok. Gitu. Nah itu ada hadir 55 kota di dunia. Gitu. Nah ini salah satu kenapa kami hadir di sana dan kami menjadi anggotanya. Ini salah satu tujuan kami yaitu untuk memperkenalkan budaya Jakarta ke dunia. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan di 2026 ini ada leadership exchange program. Pertukaran program antara Milan dan Jakarta. Milan Itali dengan Jakarta. Nah ini salah satu programnya. Di sana kita sudah memaparkan kemarin terkait dengan rencananya kita akan ada program menuju 500 tahun Jakarta ya Pok ya. Di 2027 akan ada program titik temu. Titik temu? Iya, titik temu itu adalah bagaimana meningkatkan dan juga 500 titik di semua Jakarta yang berakar dari budaya masing-masing komunitas ataupun masing-masing wilayah. Baik. Jadi kurang lebih di kelurahan itu, di kelurahan Jakarta kan ada 267 kelurahan. Jadi setiap kelurahan itu ada 2 titik yang kita inginkan mereka bisa menampilkan budaya-budaya asli mereka di masing-masing kelurahan mereka. Nah itu kenapa kita lakukan ini? Supaya membangkitkan semangat dan juga yang penting adalah masing-masing ekosistem di wilayah itu bisa tumbuh. Bukan hanya top down, tapi bottom up. Bukan hanya pemerintah yang memberikan. Jadi nggak ke bawah terus, tapi yang dari bawah juga ikut naik gitu. Kita memberikan kesempatan kepada mereka, kesenian apa yang ada di wilayah Anda. Yuk mari kita bangkitkan, kita lestarikan. Kami akan memfasilitasi. Tetapi marwahnya ataupun pemantiknya adalah dari masing-masing wilayah tersebut. Supaya apa, Pok? Supaya mereka mempunyai sense of belonging-nya itu lebih tinggi. Iya, betul. Jangan hanya ketika pemerintah mengadakan acara, mereka hanya sekedarnya aja. Tapi kalau misalnya lahirnya dari mereka, tentu mereka akan menjaga ini. Jadi sekarang dikasih lihat dulu nih tontonannya. Nih kayak gini nih, udah dikurasi, coba dilihat. Nanti kalian yang bikin. Gitu ya Pak ya. Benar, seperti itu. Senang banget, semoga bisa. Ya ini tentu menjadi program yang harus panjang ya Pak. Kalau sebentar-sebentar mah juga sulit nih. Jadi emang harus punya panjang nafasnya. Betul. Apa sih Pak bikin program kayak gini tuh, apa yang mau dicapai di manfaat jangka panjangnya nanti? Tentunya seperti tadi saya sampaikan bahwa kami menginginkan bahwa pemerintah tidak hanya tanda kutip menyuapi,
tapi bagaimana masyarakat itu bisa melahirkan kesenian-kesenian asli daerahnya. Dengan lahirnya di mereka, maka tadi saya sampaikan sense of belonging, rasa cintanya akan berbeda, akan lebih. Dan tentunya pastinya akan lebih lestari. Itu yang kita inginkan. Benar, jadi melestarikan kebudayaan memang dari akar rumputnya. Itu yang kita inginkan. Itu yang dibangun supaya nanti tumbuh terus. Iya. Kalau disuapin, kalau suapannya nggak ada, kelaparan mati deh. Kalau ditumbuh, jadi dia akan berkembang terus gitu kira-kira ya Pak ya. Baik, ini tuh panjang sekali loh Sobat Budaya, dan ini bisa membuka kesempatan kepada Sobat Budaya semua juga untuk ikut berpartisipasi. Entah nonton dulu, entah nanti justru jadi senimannya yang tampil, atau justru menginisiasi. Dari kelima, masih ada waktu nih kan 2025, 2026, 2027 untuk bikin nanti 2027 gitu kira-kira ya Pak ya. Siap. Nah kalau misalnya mereka nih dari Sobat Budaya ada yang tertarik Pak mau misalnya ikut program pengen dikurasi atau apa tadi tuh kayak gimana caranya partisipasi atau persiapan bikin titik-titik ini gimana Pak, mereka bisa kemana nih ngobrolnya? Tentunya yang pertama banyak kanal-kanal yang bisa dihubungi untuk Dinas Kebudayaan. Yang pertama website kami di dinaskebudayan.jakarta.go.id. Terus juga media sosial kami itu banyak, ada Instagram, X dan lain sebagainya. Dan juga tentunya kami sangat-sangat terbuka lebar untuk hadir ataupun datang ke kantor kami di Kuningan sini. Boleh tuh Sobat Budaya datang, siapa tahu saya lagi di sini lagi bikin podcast budaya. Dan kami juga di website kami itu sudah jelas Pok Maudi bahwa banyak informasi-informasi yang memang bisa istilahnya kami sajikan untuk masyarakat. Jadi kami ini sanggar-sanggar apa aja yang ada di DKI itu ada di website kami. Terus komunitas apa aja, seniman apa aja itu ada di website kami. Jadi silakan yang ingin mencari informasi ataupun tadi berkonsultasi ataupun apapun silakan datang ataupun lewat website, lewat media sosial. Insya Allah kami akan layani dengan sebaik mungkin. Baik, terima kasih sekali ngobrol-obrolannya nih Pak. Ini mudah-mudahan Sobat Budaya jadi terbuka ya. Kenapa sekarang jadi tiap hari Minggu tuh rame banget ya di beberapa titik di Kota Jakarta. Karena memang sudah diprogram dan ini tidak hanya sesaat aja karena akan menjadi program rutin seperti yang tadi Pak Miftah sudah sampaikan. Dan satu lagi Pok, boleh nggak Pok nambah? Gimana jadi nih, Pak? Selain yang kecil-kecil di 5 titik, itu kita tiap bulan insya Allah dan sudah berjalan itu ada Jaga Jakarta Penuh Warna. Jaga Jakarta Penuh Warna. Iya, itu kolosal Pok. Ya, waktu bulan Pok Maudi kayaknya nggak jadi MC deh. Bulan Juni Pak ya kita ya Pak. Ada 2.000 pesilat. 5.000 pesilat, 2.500 penari. Penari, tuh. Betul. Di Bundaran HI ya Pak. Bundaran HI. Nah itu titiknya nanti akan berubah atau tetap Insya Allah tetap di Bundaran HI ya. Tetapi keseniannya yang berubah. Isi kontennya bisa berbagai ya, bisa variatif tuh. Betul. Seru tuh. Nanti diinfokan kan Pak kapan jadwalnya? Iya. Saya tanggal berapa Pak? Tiba-tiba mau ikutan lagi. Ya baik. Nah jadi apa lewat obrolan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Pak Miftah tadi sudah jelasnya bahwa saat ini mereka mempunyai program untuk menampilkan kebudayaan dalam seni berbagai bentuk di ruang-ruang publik, dan ini tentu saja memberikan kesempatan dan melibatkan Sobat Budaya ya untuk ikut berpartisipasi entah sebagai apapun, tapi yang pasti ikut mengapresiasi dan menjaga hasil-hasil karya budaya yang ada di Kota Jakarta supaya kita bisa menjadikan Jakarta sebagai kota global dan berbudaya. Gitu ya Pak kira-kira ya. Baik, terima kasih sekali Pak. Selamat menjalankan program-programnya lagi. Amin. Semoga kita ketemu lagi dan siap menerima Sobat Budaya yang mau datang dan memberikan inspirasi. Siap. Gitu ya Pak. Kami siap. Baik, terima kasih. Amin. Kita pamit dulu Pak dari Sobat Budaya. Kita akan ngobrol lagi di podcast budaya berikutnya. Salam.